Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devira Najwa Jelita, kelas 11 IPS 1, absen 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kiai Haji Abdul Halim. Kiai Abdul Halim. Pengenalan. Abdul Halim atau Kiai Haji Abdul Halim, lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Abdul Halim Majalengka, adalah seorang pahlawan nasional. Beliau juga merupakan seorang tokoh pergerakan nasional, tokoh-tokoh organisasi Islam dan ulama yang terkenal toleran dalam menghadapi perbedaan pendapat antar ulama tradisional dan modernis. Kiai Haji Abdul Halim lahir di Desa Cibulerang, Jatiwangi, Majalengka, Kecamatan Jatiwangi, Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada 26 Juni 1887. Kiai Abdul Halim putra dari Kiai Haji Muhammad Iskandar, lahir dengan nama Otong Syatori. Ia merupakan anak terakhir dari 8 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Muhammad Iskandar dan Haji Siti Mutmainah. Selain mengasuh pesantren, ayahnya juga seorang penghulu di Kawedanan Jatiwangi, Majalengka. Sebagai anak yang dilahirkan di lingkungan keluarga pesantren, Kiai Halim telah memperoleh pendidikan agama sejak balita dari keluarganya maupun dari masyarakat sekitar. Ayahnya meninggal ketika Kiai Halim masih kecil, sehingga ia banyak diasuh oleh ibu dan kakaknya. Pada umur 21 tahun, Kiai Halim menikah dengan Siti Murbiah, putri dari Kiai Haji Muhammad Ilyas atau penghulu Lanrat Majalengka. Pernikahan mereka dikaruniai 7 orang. Seorang di antaranya cucu yang aktif di berbagai organisasi Islam seperti sebagai pengurus BP4 Pusat, Wanita POI, BMOIWI, GUPPI, adalah Drahaji Dadah Holidah MPDI Presidium BMOEWI periode 2015-2016. Pendidikan. Sejak kecil Kiai Halim tergolong anak yang gemar belajar. Terbukti ia banyak membaca ilmu-ilmu keislaman maupun ilmu-ilmu kemasyarakatan. Ketika berumur 10 tahun, Kiai Halim belajar Al-Quran dan hadis kepada Kiai Haji Anwar yang sekaligus menjadi guru pertamanya di keluarganya sendiri. Kiai Haji Anwar merupakan seorang ulama terkenal dari Ranji Wetan, Majalengka, seorang penggemar ilmu. Kiai Halim juga mempelajari disiplin ilmu lainnya, tidak pandang apakah yang menjadi guru sealirannya atau tidak, asalkan dapat bermanfaat bagi perjuangannya kelak. Ketika menginjak usia dewasa, Kiai Halim mulai belajar di berbagai pondok pesantren di wilayah Jawa Barat. Di antaranya pesantren yang pernah menjadi tempat belajar Kiai Halim adalah 1. Pesantren Lontang Jaya, 2. Pesantren Babos, 3. Pesantren Ciwedus, dan yang terakhir Kiai Abdul Halim berguru kepada Kiai Agus Kedungwangi, Kedayangan, Pekalongan sebelum akhirnya kembali memperdalam ilmunya di pesantren Ciwedus, Cilemus, Kuningan, Kabupaten Kuningan. Di sela-sela kesibukannya belajar di pesantren, Kiai Halim menyempatkan dirinya untuk berdagang. Ia berjualan minyak wangi, batik, dan kitab-kitab pelajaran agama. Belajar di Mekah. Setelah banyak belajar di beberapa pesantren di Indonesia, Kiai Halim memutuskan untuk pergi ke Mekah untuk melanjutkan mempendalami ilmu keislaman. Di Mekah, Kiai Halim berguru kepada ulama-ulama besar, di antaranya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang ulama asal Indonesia yang menetap di Mekah dan menjadi ulama besar sekaligus menjadi imam Masjidil Haram. Selama menuntut ilmu di Mekah, Kiai Halim banyak bergaul dengan Kiai Haji Mas Mansur yang kelak menjadi Ketua Umum Muhammadiyah dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang merupakan salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama dan Rais Am Syuriah, Ketua Umum Dewan Syuro, pengurus besar organisasi tersebut setelah Kiai Hasyim Asy'ari meninggal pada tahun 1947. Kedekatan Kiai Halim terhadap kedua orang sahabatnya yang berbeda latar belakang antara pembaharu dan tradisional inilah yang membuatnya terkenal sebagai ulama yang amat toleran. Selain belajar langsung kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Kiai Halim juga mempelajari kitab-kitab para ulama lainnya, seperti kitab karya Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Rosyid Ridho, dan ulama pembaharu lainnya. Selain itu, Kiai Halim juga banyak membaca majalah Al-Urwatul Wusqa maupun Al-Manar yang membahas tentang pemikiran kedua ulama tersebut. Selanjutnya, pesantren santri Asrama. Terdapat 2 peninggalan Kiai Haji Abdul Halim yang masih bertahan hingga hari ini, yaitu pesantren
Santi Asrama, dan Organisasi Persatuan Umat Islam yang bergerak di bidang agama, pendidikan, sosial, dan budaya. Santri Asrama merupakan pendidikan pesantren yang membekali siswa dengan keterampilan. Belajar di Santi Asrama ada pandai besi, menyuling minyak kayu putih, bertani kopi dan lada, serta beternak ayam, kambing, dan ikan, ujar Dada Holida, cucu dari Kiai Haji Abdul Halim, dari putrinya Halimah Halim. Sang kakek menurut Dada Holida memberi pesan agar anak cucunya menjaga Santi Asrama itu, karena ketika beliau mendirikan Santi Asrama penuh perjuangan dan ujian, ujar Dada. Hingga kini bangunan Santri Asrama telah berkembang dan berdiri kokoh di atas tanah seluas 12 hektar dengan fasilitas pondok pesantren, madrasah ibtidaiyah, PUI, SMP Prakarya, dan SMA Prakarya. Sekretaris Jenderal Persatuan Umat Islam periode 2009 sampai 2014, Ahmad Taha menilai model pendidikan santri Asrama yang mengajarkan santri entrepreneurship melampaui zamannya. Waktu itu ada mesin jahit dan percetakan, jadi bisa dibayangkan zaman itu saja sudah modern, ujar Ahmadi. Yang selanjutnya, Perserikatan Ulama Indonesia atau Persatuan Umat Islam. Pada tahun 1911, ia mendirikan lembaga pendidikan Majelis Ilmi di Majalengka untuk mendidik santri-santri di daerah tersebut. Selanjutnya, pada tahun 1912, Kiai Halim mendirikan sebuah organisasi yang bernama Hayatul Qulub yang kemudian Majelis Ilmi menjadi bagian di dalamnya. Hayatul Qulub atau Hayat Al-Qulub ini tidak hanya bergerak di bidang pendidikan, melainkan juga mereka masuk di bidang perekonomian. Pada perdagangan tentunya ada persaingan. Persaingan tersebut memuncak ketika pemerintah Hindia Belanda menuduh organisasi Hayatul Qulub sebagai bidang kerusuhan dalam peristiwa penyerahan toko-toko milik orang Cina yang terjadi di Majalengka pada tahun 1915. Akibatnya, pemerintah Hindia Belanda membubarkan Hayatul Qulub dan melarang meneruskan segala kegiatannya. Setelah dibubarkannya organisasi tersebut, Kiai Halim memutuskan untuk kembali ke Majelis Ilmi untuk tetap menjaga kepentingan perjuangan Islam, terutama dalam bidang pendidikan. Pada tanggal 16 Mei 1916, Kiai Halim secara resmi mendirikan lembaga pendidikan baru yang ia beri nama Jam'iyah Al-I'anat Al-Muta'alimin. Setahun kemudian, Hos Cokro Aminoto memberi dukungan terhadap lembaga pendidikan tersebut, yang akhirnya dikembangkan dan diubah namanya yang menjadi Perserikatan Ulama yang lebih dikenal dengan PUI atau Perserikatan Ulama Indonesia. Sekalipun aktif dalam berbagai organisasi itu, Abdul Halim tetap mencurahkan perhatiannya untuk memajukan pendidikan. Hal itu diwujudkan dengan mendirikan Santri Asrama pada tahun 1932. Pada masa awal pendudukan Jepang, beberapa partai dan organisasi politik dibekukan. Organisasi keagamaan yang diperbolehkan berdiri hanya Muhammadiyah dan NU. PU pun dibekukan, namun Abdul Halim tetap berusaha agar organisasi itu dihidupkan kembali. Barulah pada tahun 1944 usahanya berhasil, tetapi namanya diganti menjadi Perserikatan Umat Islam. Kelak pada tahun 1952, PUI mengadakan fusi dan Persatuan Umat Islam Indonesia yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi menjadi Persatuan Umat Islam, dan Abdul Halim diangkat sebagai ketua pertamanya. Persatuan Umat Islam memiliki tujuan pokok antara lain: 1. Memajukan dan menyiarkan pengetahuan dan pengajaran agama Islam. Yang kedua, memajukan perihal penghidupan yang didasarkan atas hukum Islam. Yang ketiga, memelihara tali percintaan dan persaudaraan yang kuat dan membangunkan hati supaya suka tolong-menolong antar satu dengan yang lainnya. PUI melakukan beberapa upaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut, di antaranya 1. Mendirikan dan memelihara sekolah. Yang kedua, menerbitkan, menyiarkan, dan menjual buku-buku, brosur, majalah, dan surat kabar yang berisi tentang keislaman. Yang ketiga, meningkatkan pertanian, perdagangan, dan perekonomian lainnya. Yang keempat, mendidik pemuda sebagai kader muslim masa mendatang. Yang kelima, bekerja sama dengan perkumpulan-perkumpulan muslim lainnya demi memajukan agama Islam. Selanjutnya, pergerakan nasional. Pada masa pendudukan Jepang, Abdul Halim diangkat menjadi anggota Joseon,
semacam Dewan Perwakilan. Pada bulan Mei 1945, ia diangkat menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Sesudah Republik Indonesia berdiri, Abdul Halim diangkat menjadi sebagai anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia di Cirebon. Selanjutnya, ia aktif membantu perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada waktu Belanda melancarkan agresi militer kedua yang dimulai mulai tanggal 19 Desember 1948. Pada 1928 ia diangkat menjadi pengurus Majelis Ulama yang didirikan Sarekat Islam bersama dengan Kiai Haji Muhammad Anwaruddin dari Rembang dan Kiai Haji Abdullah Sirot dari Yogyakarta. Ia juga menjadi anggota pengurus Majelis Islam A'la Indonesia yang didirikan pada 1937 di Surabaya. Sesudah perang kemerdekaan berakhir, Abdul Halim tetap aktif dalam organisasi keagamaan dan membina Santi Asromo. Namun sebagai ulama yang berwawasan kebangsaan dan persatuan, ia menentang gerakan Darul Islam pimpinan Kartosuwiryo walaupun ia ditinggal di daerah yang dikuasai oleh Darul Islam. Ia juga merupakan salah seorang tokoh yang menuntut pembubaran negara Pasundan ciptaan Belanda. Dalam periode tahun 1950-an, Abdul Halim pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat dan kemudian menjadi anggota konstitutan. Meninggalnya Kiai Abdul Halim, ulama besar tanah Pasundan ini menghadap ilahi pada 7 Mei 1962 dan dikebumikan di Majalengka dalam usia 74 tahun. Meninggalkan harta bendanya diwakafkan untuk madrasah dan institusi pendidikan, bahkan rumah pribadinya diberikan untuk PUI, ujar Dada. Penghargaannya atas jasa-jasa pemerintah Republik Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahi gelar Pahlawan Nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 041 atau TK atau tahun 2008 tanggal 6 November 2008. Ide pemikiran atau jasa pembaharuan Islam. 1. Pemikiran tentang pendidikan. Di dalam tulisan-tulisan tersebut dapat dilihat pemikiran Abdul Halim tentang gagasan dan cita-citanya. Pada garis besarnya, pokok-pokok pikiran Abdul Halim bersumber dari penafsiran tentang konsep al-salam. Karena menurut pemahamannya, agama Islam memuat ajaran-ajaran yang bertujuan untuk membimbing manusia agar mereka dapat hidup selamat di dunia dan memperoleh kesejahteraan hidup di akhirat. Kedua macam keselamatan hidup ini disebut al-salam. Selanjutnya, pendapat tersebut membawa Kiai Haji Abdul Halim kepada kesimpulan bahwa ajaran Islam dapat difungsikan sebagai pedoman untuk membina kehidupan dunia. Dengan kata lain, al-salam dapat diaplikasikan dalam kehidupan praktis melalui pendidikan yang ditujukan untuk membimbing manusia agar berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, dan dapat bekerja dengan tenaganya sendiri, secara ikhlas dan ridho. Selanjutnya, pemikiran Abdul Halim dapat dirumuskan menjadi 1. Konsep al-salam. Menurut pendapat Abdul Halim, bahwa al-salam pada dasarnya adalah upaya untuk membina keselamatan hidup di dunia agar diperoleh kesejahteraan di akhirat. Perbaikan yang dilakukan dinamakan al-islah al-samaniyah. 8 macam perbaikan yang dirumuskan menjadi 1. Perbaikan akidah, yang kedua perbaikan ibadah, yang ketiga perbaikan keluarga, yang keempat perbaikan adat istiadat, yang kelima perbaikan pendidikan, yang keenam perbaikan perekonomian, yang ketujuh perbaikan sosial, yang kedelapan perbaikan umat. Selanjutnya, konsep santri asrama. Konsep santri asrama lebih dikatakan merupakan kelanjutan dari pemikiran Kiai Haji Abdul Halim tentang perbaikan pendidikan, seperti yang termuat dalam rumusan konsep al-salam. Pada mulanya, usaha perbaikan pendidikan yang dilakukan Kiai Haji Abdul Halim terbatas pada kegiatan penyelenggaraan madrasah dan sekolah agama di lingkungan Persyarikatan Ulama. Kiai Haji Abdul Halim memilih daerah Pasir Ayu untuk melaksanakan pendidikan. Daerah ini terletak di perbukitan dan jauh dari keramaian kota. Dilihat dari sudut pandang pendidikan, tampaknya santri asrama mencakup bagian yang termasuk mileu atau lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, konsep santri lucu. Santri lucu menurut Kiai Haji Abdul Halim adalah seorang santri yang memiliki keterampilan dan ilmu pengetahuan serta dapat bekerja dalam berbagai lapangan kehidupan secara mandiri dan mampu membantu orang lain yang memerlukan. Santri lucu adalah santri yang dapat memegang pena dan mampu memegang cangkul.
Menurut Kiai Haji Abdul Halim, pada tamatan lembaga pendidikan di masanya ada dua kelompok, yaitu tamatan lembaga institusi pendidikan pemerintah dan tamatan lembaga institusi pendidikan Islam. Selanjutnya, Kiai Haji Abdul Halim menyimpulkan bahwa ada 3 faktor penting yang dapat menopang usaha untuk meningkatkan kehidupan manusia di dunia, yaitu pertanian, pertukangan, dan perdagangan. Oleh karena itu, pendidikan Islam selayaknya dapat menjamin peningkatan kesejahteraan hidup kaum muslimin, dan bukan sebaliknya, yaitu membiarkan mereka dalam kebodohan dan kemiskinan. Yang keempat, analisis pokok-pokok pemikiran Kiai Haji Abdul Halim. Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa konsep al-salam, santri asrama, dan konsep santri lucu merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan berkaitan sesamanya. Untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat, seorang harus memahami ajaran agama dan mengamalkannya, serta memiliki keterampilan praktis. Atau santri lucu, pendidikan menurut Kiai Haji Abdul Halim harus dapat membentuk kepribadian murid-muridnya dan memberi kesempatan kepada mereka untuk meraih suatu jabatan dengan bekal keterampilan terlatih. Demikian materi tersebut saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.